Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor deposit ke jenis pajak PPh unifikasi. Dalam hal wajib pajak baik badan maupun instansi pemerintah dihimbau oleh KPP, ini biasanya setelah wajib pajak setor pakai deposit itu dihimbau untuk segera dilaporkan. Mekanismenya seperti apa, alur atau tahapannya seperti apa? Seperti biasa membuat billing deposit 22, 234 ayat 2 dan setelah itu setor depositnya itu harus dilanjutkan mekanisme berikutnya. Mekanisme berikutnya yaitu membuat bukti potong 22, 23 dan 4 ayat 2 dan dilaporkan SPT masa unifikasinya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, selanjutnya bagaimana tahapan di aplikasi Cortex? Ini tahapan pertama yaitu wajib pajak yang seperti biasa menggunakan fitur deposit. Di menu pembayaran, layanan mandiri kode billing, cek identitas, lanjut, isi kode billing deposit 411618100, pilih periodenya cuma 1, lalu klik lanjut, isi jumlah pajak terutang dan isi keterangannya, lalu klik unduh kode billing. Lalu wajib pajak setor seperti biasa melalui kantor pos, bank, atau mobile banking. Jadi dalam hal wajib pajak menggunakan fitur deposit dan sudah setor depositnya, itu harus dilanjutkan prosesnya yaitu membuat bukti potong 22, 23, atau 4 ayat 2. Proses pembuatan bukti potong di aplikasi Cortex bagaimana? Ini wajib pajak login menggunakan login PIC dan role access-nya diubah ke role access instansi pemerintah dan ada tulisan impersonating. Baru wajib pajak lanjut, yaitu langkah pertama klik e-Bupot, langkah kedua BPPU, langkah ketiga create e-Bupot BPU. 4. Isi masa pajak yang akan dilaporkan ini sesuai dengan kapan diterima penghasilannya. Jika diterimanya tanggal 1 Juni, maka masa pajaknya Juni 2025. Di kolom angka 5 ini isikan NPWP. Dalam hal yang lawan transaksinya badan, maka diisikan NPWP 16 digit. Dalam hal lawan transaksinya penerima penghasilannya orang pribadi, maka yang diisikan nomor NIK. Jika nomor NIK-nya tidak ada atau nomor NIK-nya tidak valid, maka wajib pajak bisa menggunakan NPWP sementara 999. Nanti ada keterangannya, silakan diklik iya. Langkah ke-6 yaitu isi NITKU-nya. NITKU-nya ini biasanya cuma ada satu, dipilih saja. Langkah ke-7 pilih tanpa fasilitas. 8. Isi pemungutan oleh bendaharawan untuk yang PPh pasal 22 belanja barang instansi pemerintah. Dalam hal nama objek pajaknya atau nama kegiatannya atau nama transaksinya atas belanja jasa, maka diketik APBN. Bisa diketik APBN, nanti jenis pajaknya PPh pasal 23, kena pajak 2%. Lanjut, setelah angka 8 diisi, nama objek pajaknya diisi. Jadi nama objek pajak ini menentukan jenis pajaknya. Jenis pajak PPh pasal 22 atas belanja barang instansi pemerintah. Cluenya yaitu bendahara atau nama objek pajaknya pemungutan oleh bendaharawan. Untuk yang PPh pasal 23 belanja jasa instansi, cluenya bisa APBN atau jasa perbaikan atau jasa lainnya. Jika tidak ada jasanya spesifik, maka diketik APBN, ini melingkupi seluruh jenis jasa. Nanti jenis pajaknya menyesuaikan. Oke. Dalam hal jenis pajaknya sudah sesuai, maka wajib pajak isikan DPP-nya. DPP-nya adalah jumlah yang diinput di sini adalah jumlah sebelum dipotong pajak. Dalam hal wajib pajak tidak tahu atau tidak tercatat, wajib pajak bisa meng-cross-check-nya dengan cara berapa jumlah pajak yang telah disetor dibagi tarif. Jika sudah setor PP pasal 22 ini 1,5%, maka tinggal berapa jumlah pajak dua-duanya dibagi tarif 1,5%. Kalau untuk cari DPP PP pasal 23 ini 2%, maka cukup berapa PP pasal 23 yang dipotong dibagi tarif 2%, nanti ketemu DPP-nya. Atau dengan kata lain, DPP ini adalah jumlah sebelum dipotong pajak.
nanti jumlah pajak penghasilannya akan muncul angkanya secara otomatis. Silakan di cross check lagi. Jika sudah sama bisa dilanjut. 10. Isi jenis dokumennya, bisa bukti pembayaran, kwitansi atau dokumen lainnya. Lalu isi nomor dokumen, tanggal dokumen, dan pilih payment metodenya mekanisme uang persediaan. Untuk yang instansi pemerintah daerah, pilih mekanisme uang persediaan. Setelah data-datanya diisi, klik submit. Tidak perlu save draft, karena untuk save draft nanti statusnya save invalid dan tidak bisa dilanjutkan terbitkan. Pastikan setelah di input data bukti potongnya, langkah terakhir klik submit. Setelah disubmit, maka wajib pajak status bukti potongnya akan simpan dan wajib pajak bisa melihat daftar bukti potong yang telah diinput. Dalam hal wajib pajak ada beberapa transaksi, misalkan 3 transaksi, maka input kembali create e-bupot BPU, isi datanya dan klik submit. Dalam hal ada 3 transaksi, maka dibuat 3 bukti potong. Jadi buat bukti potong setiap transaksi. Dalam hal pembuatan bukti potongnya sudah selesai, centang sekaligus pada bagian atas ini, lalu klik terbitkan. Setelah diklik terbitkan, maka ada mekanisme isi kata sandinya, 15 isi kata sandi, 16 klik konfirmasi tanda tangan. Jika sudah berhasil, maka status bukti potong akan berpindah dari belum terbit ke telah terbit dan wajib pajak bisa mendownload bukti potongnya. Dalam hal bukti potongnya sudah pindah ke telah terbit, maka proses pembuatan bukti potong sudah selesai. Lanjut ke proses berikutnya, yaitu pelaporan SPT masa unifikasi. Pelaporan SPT masa unifikasi di aplikasi Cortex yaitu pastikan loginnya masih login PIC, role accessnya role access badan atau instansi, dan ada tulisan impersonating. Lanjut klik menu SPT, 2 klik menu SPT, 3 klik buat konsep SPT, 4 pilih jenis pajak yang akan dilaporkan PPh unifikasi, 5 klik lanjut, 6 pilih masa pajak yang akan dilaporkan, 7 klik lanjut, 8 pilih model SPT-nya. Jika baru pertama kali status SPT-nya normal, jika sudah yang kedua atau ketiga kalinya jika ada perubahan SPT maka status SPT-nya pembatulan, model SPT-nya pembatulan. 9 klik buat konsep SPT, 10 nanti konsep SPT-nya akan muncul pada bagian bawah. Wajib pajak bisa mengecek jenis pajaknya, lihat masa pajaknya. Dalam hal sudah ketemu, klik yang tanda pena pada bagian kiri. 10 klik lihat, lalu lanjut. Pada bagian SPT ini wajib pajak tidak ada mekanisme input data. Di bagian SPT ini wajib pajak hanya sekedar meng-cross check datanya, yaitu berapa PPh pasal 4 ayat 2, jumlahnya kurang bayarnya berapa. Jumlah kurang bayar ini berdasarkan data bukti potong yang telah diterbitkan dalam 1 bulan. Jadi ini rekapan dalam 1 bulan. Cek berapa PPh pasal 4 ayat 2 dalam 1 bulan. Cek PPh pasal 22 berapa kurang bayar dalam 1 bulan. Cek PPh pasal 23 berapa kurang bayar PPh pasal 23 dalam 1 bulan. Dalam hal datanya tidak sesuai, wajib pajak bisa melihat rinciannya pada bagian daftar 1 dan diklik refresh. Nanti akan bisa dicek data bukti potongnya, cari bukti potong yang tidak sesuai dan lakukan edit. Dalam hal edit yang tanda pena ini, dalam hal kelebihan input maka dicentang lalu klik hapus. Dalam hal kurang input maka di input baru lagi. Oke, dalam hal jumlah kurang 4 ayat 2, 22, 23 sudah sesuai. Lanjut ke bagian bawah, masih di SPT Induk. Di bagian bawah SPT Induk, 18 centang pernyataan, 20 isi jabatan bendahara, 22 klik bayar dan lapor, 23 pastikan wajib pajak yang sudah setor pakai deposit, pastikan depositnya ada dan mencukupi. Jadi depositnya itu bisa dicek di buku besar. Jumlah depositnya sama atau lebih besar dari jumlah kurang bayar SPT, maka opsi pada bagian ini itu akan muncul jika jumlah depositnya mencukupi.
Lalu 23 klik pemindah bukuan deposit. Jadi ini langkah untuk mengubah data depositnya ke jenis pajak PPh unifikasi dengan cara klik pemindah bukuan deposit. 23 klik pemindah bukuan deposit. 25 isi kata sandi. 26 klik simpan. 27 klik konfirmasi tanda tangan. Dalam hal ada keterangan sukses, maka status SPT-nya akan berpindah dari konsep SPT ke SPT dilaporkan, dan wajib pajak bisa mengecek dan mendownload tanda bukti terima lapornya. Dalam hal SPT-nya sudah dilaporkan, maka kewajiban depositnya itu statusnya sudah selesai. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.